Selamat datang di Sijabti. Untuk dapat menggunakan Sijabti, silahkan login terlebih dahulu menggunakan akun dan password yang Anda miliki. Setelah berhasil login, silahkan pilih modul jabatan di bagian atas, klik tombol tambah, lalu masukkan nama unit kerja, nama jabatan, dan level jabatan. Selanjutnya, klik tombol Permenpan RB 38/2017, lalu pilih standar kompetensi jabatan yang sesuai, dan pilih jenis level kompetensi. Untuk standar kompetensi teknis bidang, narasikan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diseleksi. Harap diperhatikan bahwa setiap jabatan memiliki standar kompetensi teknis yang berbeda. Setelah itu, klik simpan. Standar kompetensi jabatan tersebut akan tersimpan di modul jabatan. Selanjutnya, klik modul seleksi di bagian atas, klik tombol tambah, pilih nama jabatan, input dan unggah surat pengantar, pilih cara pengisian JPT dan isi alasan kekosongan jabatan, lalu deskripsikan alasan tersebut. Selanjutnya, silakan unggah file lampiran alasan. Setelah itu, tuliskan kata terlampir pada kolom deskripsi pengumuman, lalu silakan unggah file lampiran pengumuman, dan klik tombol berikutnya. Kemudian input deskripsi persyaratan administrasi, mulai dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan jabatan, diklat wajib, pengalaman yang relevan, hasil penilaian kinerja, batas umur yang disesuaikan dengan tanggal rencana pelantikan, dan lainnya jika diperlukan. Kemudian klik tombol berikutnya. Selanjutnya, silahkan pilih metode seleksi. Lalu deskripsikan profil lembaga atau asesor yang digunakan, unggah company profile serta sertifikasi lembaga atau asesor tersebut. Kemudian, masukkan bobot penilaian per tahapan disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 15 tahun 2019. Selanjutnya, silahkan input data dan unggah CV semua panitia seleksi. Input jadwal pelaksanaan seleksi secara detail, mulai dari pengumuman pendaftaran, tahapan pelaksanaan, penyampaian hasil, hingga rencana pelantikan. Perlu diingat bahwa jadwal pendaftaran minimal harus 15 hari kalender.
Setelah selesai menginput jadwal, silahkan klik tombol simpan. Data Anda akan tersimpan di modul seleksi. Apabila muncul status perbaikan, silahkan klik tombol lihat. Kemudian, silahkan dilakukan perbaikan disesuaikan dengan catatan KASN pada daftar perbaikan. Namun, apabila status rencana seleksi sudah disetujui, maka klik tombol lihat untuk mengunduh rekomendasi pada kolom review rencana seleksi. Proses seleksi dimulai. Selanjutnya, setelah melalui proses pendaftaran seleksi, Anda dapat menginput nama-nama dan nilai pelamar. Klik input jumlah pelamar di bagian kanan, ketik jumlah pelamar, lalu klik simpan. Apabila jumlah pelamar sudah sesuai, selanjutnya klik jumlah pelamar yang mengikuti syarat administrasi, kemudian klik tambah kandidat, masukkan nama, NIP, tanggal lahir, nama instansi pelamar, lalu klik simpan. Selanjutnya, input semua nama pelamar dengan mengulangi proses yang sama. Mohon diingat, pada tahapan administrasi ini Anda diminta untuk menginput semua pelamar baik yang lolos maupun tidak. Setelah itu, pilih kolom nama pelamar yang memenuhi syarat administrasi. Kemudian, pilih nama peserta baik yang mengikuti rekam jejak maupun tidak, sesuai dengan berita acara dari panitia seleksi. Nama-nama yang lanjut ke tahapan berikutnya akan muncul pada kolom daftar pelamar yang mengikuti rekam jejak. Selanjutnya, input nilai rekam jejak sesuai dengan berita acara penilaian dari Pansel, kemudian klik simpan. Ulangi proses tersebut untuk semua peserta yang mengikuti rekam jejak. Lalu, klik nama peserta baik yang mengikuti rekam jejak maupun tidak. Proses yang sama dilakukan pada penginputan nama dan nilai peserta di tahapan selanjutnya. Perlu diingat bahwa urutan tahapan seleksi setelah penilaian rekam jejak bisa saja berbeda, tergantung pada kondisi di masing-masing instansi pemerintah. Apabila semua nilai pelamar sudah terinput dan tersedia pada kolom daftar reka pelamar, selanjutnya sistem akan mengkalkulasi nama-nama yang masuk dalam 3 besar. Selanjutnya, klik tombol calculate dan simpan, kemudian klik tombol OK. Data pelamar yang masuk 3 besar sudah tersimpan di dalam sistem. Selanjutnya adalah tahapan pelaporan seleksi. Klik tombol pelaporan pada bagian kanan, lalu lengkapi deskripsi serta upload dokumen yang diminta. Dokumen tersebut diantaranya surat pengantar hasil seleksi dari PPK kepada Ketua KASN, laporan lengkap setiap tahapan, dan berita acara Pansel untuk semua tahapan. Lewati kolom rekomendasi gubernur jika tidak diperlukan. Kemudian, centang pernyataan bahwa data yang dimasukkan benar, lalu klik simpan. Pada tahapan ini, pengajuan hasil seleksi Anda sedang diproses oleh KASN. Pengajuan Anda pada modul seleksi berada pada status pelaporan. Apabila status berubah menjadi lulus pelaporan seleksi, maka klik tombol lihat untuk mengunduh file rekomendasi pada kolom rekomendasi.
Tahapan selanjutnya adalah melaporkan hasil pelantikan dengan mengklik tombol pelantikan. Kemudian, input deskripsi dan unggah file yang diminta berupa berita acara pelantikan dan SK pengangkatan. Kemudian, centang pernyataan bahwa data yang dimasukkan benar, lalu pilih simpan. Pada proses terakhir, Anda diminta untuk menginput data pejabat yang dilantik dengan mengisi nama pejabat, nomor SK, tanggal mulai periode, tanggal akhir periode atau 5 tahun sejak tanggal pelantikan, pilih pengangkatan melalui seleksi terbuka, kemudian pilih rencana pengisian, lalu klik simpan. Daftar pejabat yang dilantik sudah tersimpan di modul jabatan. Lalu, pengajuan Anda pada modul seleksi berakhir dengan status selesai. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Pokja Pengawasan Bidang Pengisian JPT KASN. Terima kasih telah menggunakan aplikasi Sijabti.